jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Jangan lupa berliterasi. Halo, kembali lagi dengan saya Nindi Canisa Putri. Teman-teman, di sini saya akan membahas materi terkait alat ungkap masalah umum dalam layanan bimbingan dan konseling dalam mata kuliah asesmen BK non-tes. Dan dosen pengampu yaitu Bapak Idil, Miss Rima dan juga Miss Ella. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu alat ungkap masalah dalam layanan bimbingan konseling, kita pun harus mengetahui apa pengertian dari alat ungkap masalah itu sendiri. Alat ungkap masalah umum dalam layanan bimbingan konseling merupakan suatu instrumen. Instrumen ini cukup sederhana dan mudah untuk mengkomunikasikan berbagai masalah yang dialami oleh calon klien kepada personil yang akan membantunya seperti dosen pembimbing ataupun konselor. Pada perkembangannya, kondisi permasalahan individu ataupun konseli pada kehidupan sehari-harinya secara umum dapat diungkapkan melalui aum umum dan kondisi-kondisi permasalahan khusus yang dialami oleh individu. Nah, dari pengertian di atas, tentunya alat ungkap masalah ini memiliki tujuan dan fungsinya. Tujuan dari alat ungkap masalah umum ini, yang pertama, untuk mengungkapkan masalah seseorang secara umum. Yang kedua, untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah pribadi dan masalah berat yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui masalah kelompok di kalangan siswa sesuai dengan bidang masalah. Nah, teman-teman, tentunya dalam menggunakan aum umum ada teknik-teknik atau cara khusus dalam menggunakannya. Nah, penggunaan aum umum itu ada asesmen, diagnosis, dan intervensi. Dalam bimbingan konseling adalah kerangka kerja yang digunakan dalam bimbingan konseling untuk membantu konselor dalam memfasilitasi proses konseling dengan klien. Berikut adalah cara penggunaan aum umum dalam BK. Yang pertama yaitu asesmen. Tahap pertama dalam aum umum adalah asesmen, di mana konselor mengumpulkan informasi tentang klien. Informasi ini dapat diperoleh melalui wawancara, tes psikologis, pengamatan, atau sumber lainnya. Tujuan dari asesmen adalah untuk mengidentifikasikan masalah yang dihadapi oleh klien, memahami latar belakangnya, dan memperoleh informasi tentang sumber daya yang tersedia. Tahap yang kedua yaitu diagnosis. Setelah mengumpulkan informasi, konselor membuat diagnosis tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Diagnosis mencakup identifikasi jenis masalah yang dihadapi klien dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Diagnosis ini membantu konselor untuk memahami masalah klien dan merencanakan intervensi yang sesuai. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap intervensi. Tahap intervensi di mana konselor memilih strategi konseling yang sesuai untuk membantu klien mengatasi masalahnya. Strategi konseling dapat berupa teknik kognitif, perilaku psikodinamik, atau humanistik, dan dipilih berdasarkan kebutuhan klien. Tujuan dari intervensi adalah untuk membantu klien mencapai tujuannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam menggunakan aum umum, konselor harus memastikan bahwa setiap tahap dilakukan secara hati-hati dan terintegrasi dengan baik. Hal ini akan membantu konselor memahami klien dengan lebih baik dan membantu klien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penting bagi konselor untuk memperhatikan aspek-aspek seperti etika, kerahasiaan, dan budaya klien saat menggunakan aum umum. Nah, dalam penggunaan aum umum tentunya ada hal-hal yang melatar belakangi mengapa penyelenggaraan aum ini diselenggarakan. Alat ungkap masalah adalah salah satu teknik yang digunakan dalam layanan bimbingan konseling untuk membantu individu dalam identifikasi dan mengungkapkan masalah yang sedang mereka hadapi. Teknik ini sangat penting dalam bimbingan konseling karena memungkinkan individu untuk mengungkapkan masalah mereka dengan lebih jelas dan terperinci, sehingga memudahkan konselor untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai. Latar belakang penggunaan alat ungkap masalah dalam layanan bimbingan konseling dapat ditelusuri kembali ke teori konseling humanistik dan psikoanalisis. Dalam teori humanistik, dianggap bahwa individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Namun, kadang-kadang mereka membutuhkan dukungan dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi mereka. Sementara itu, dalam teori psikoanalisis, dianggap bahwa masalah psikologis berasal dari konflik emosional yang tidak disadari dan perlu diungkapkan dan diresolusi. Dalam praktiknya, alat ungkap masalah dapat berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan individu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan mereka secara lebih bebas. Selain itu, konselor juga dapat menggunakan teknik reflektif untuk membantu individu mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah mereka dengan lebih jelas. Alat ungkap masalah dapat digunakan dalam berbagai jenis lain bimbingan konseling seperti konseling pernikahan, konseling keluarga, konseling individu, dan konseling kelompok. Nah, dalam penyelenggaraan AUM ada pengelompokan
di dalamnya, agar hal ini memudahkan konselor atau guru BK dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dan individu. Nah, dalam format SLTP, SLTA, hasil studi masyarakat, alat masalah ini didesain untuk mengungkap 10 bidang masalah yang mungkin dihadapi kalian. 10 bidang masalah tersebut adalah: 1. Jasmani dan kesehatan atau JDK. 2. Diri pribadi atau DPI. 3. Hubungan sosial atau HSK. 4. Ekonomi keuangan atau PDK. Yang 5. Karir dan pekerjaan atau KDP. Yang 6. Pendidikan dan pelajaran atau PDP. Yang 7. Agama, nilai dan moral atau ANM. Yang 9. Hubungan muda-mudi atau HMM. Yang 9. Keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHK. Yang 10. Waktu senggang atau USG. Nah, tentunya dalam penggunaan album ini ada langkah pengadministrasian yang harus dilakukan oleh konselor atau guru BK dalam penyelenggaraannya. Langkah pengadministrasian penggunaan album memiliki prosedur yang harus dipatuhi agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang baik. Prosedur penggunaan memiliki 3 langkah utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil yang akan diuraikan berikut ini. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan yaitu menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik atau individu yang akan mendapat layanan asesmen. Nah, dalam tahap perencanaan ini selanjutnya itu menyiapkan buku atau lembaran AUM yang sesuai dengan jumlah peserta didik atau individu yang akan dilibatkan. Tahap ketiga yaitu menyiapkan ruang dengan situasi tenang, pencahayaan baik, dan kursi yang nyaman. Tahap yang kedua, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu memberikan verbal setting sebelum memulai, yaitu konselor atau guru BK menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan dalam penyelenggaraan album ini. Yang kedua, meminta menyiapkan individu tulis. 3. Membagi buku dan lembar jawaban AUM umum. Yang keempat, memberi instruksi cara pengerjaan AUM umum agar tidak ada kesalahan dalam pengisiannya. Yang kelima, menginformasikan bahwa pengerjaan AUM umum tidak memiliki batas waktu. Akan tetapi, peserta didik atau individu diminta bekerja dengan teliti, sungguh-sungguh dan cepat serta tidak membuang-buang waktu. Yang keenam, melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik ataupun individu dan cara pengisian AUM umum agar tidak ada kekeliruan ketika nanti mengolah hasilnya. Yang ketujuh, mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian AUM umum. Lembar jawaban yang dikumpul diteliti apakah telah dikerjakan dengan lengkap dan benar. Nah, masuk ke tahap pengolahan hasil. Tahap pengolahan hasil merupakan tahap terakhir dari penyelenggaraan AUM umum. Konselor melakukan pengolahan hasil AUM umum dengan melakukan perhitungan secara kuantitatif menggunakan formasi tabulasi, pengolahan, dan rumus yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. Pengolahan hasil AUM umum harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. Akhir yaitu kesegeraan pengolahan hasil AUM akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan konseling. Dan dari Kebuksasi cukup sekian dan terima kasih.